Halo pemirsa setia Fibis News, kembali lagi bersama saya Joko Praitno di segmen Fibis Weekly Sentiment. Seperti biasa, saya akan menjelaskan mengenai prospek dan preview dari sektor komoditi, terutama pada komoditi emas dan minyak mentah. Dalam sepekan terakhir, terutama pada akhir perdagangan pekan lalu, pergerakan minyak mentah cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan pada hari Senin yang lalu, pergerakan minyak mentah menembus level resisten pada level $86 per barrel. Namun pada hari ini pergerakan minyak mentah cenderung mengalami koreksi atau lebih tepatnya konsolidasi dan turun sampai dengan level $84 per barrel. Untuk lebih jelasnya mengenai faktor-faktor fundamental apa saja yang mempengaruhi kedua komoditi baik emas maupun minyak mentah, langsung saja kita lihat pada faktor positif yang pertama ialah adanya sentimen positif dari turunnya inflasi China pada bulan Juni yang dilaporkan mengalami penurunan sebesar 0,6%. Sehingga pada bulan Juni yang lalu, total inflasi selama 1 bulan sepanjang bulan Juni sebesar 2,2%. Hal tersebut di luar dugaan para analis dan pengamat yang memprediksi bahwa penurunan inflasi pada bulan Juni di China diprediksi akan hanya turun sampai dengan level 0,4% saja. Dengan adanya penurunan inflasi tersebut memberikan indikasi bahwa penurunan harga minyak mentah yang sempat menyentuh level $78 per barrel memberikan situasi yang positif bagi data inflasi China pada bulan Juni. Faktor positif yang kedua datang dari Amerika Serikat, di mana Fed pada pertengahan pekan ini akan kembali mengadakan sebuah pertemuan terbatasnya terkait dengan adanya kepastian terhadap kebijakan bantuan bagi sektor perbankan Amerika Serikat. Hal tersebut memberikan sebuah indikasi bahwa pemerintah Amerika Serikat tak terkecuali pada Fed ingin segera memberikan sebuah kondisi yang kondusif bagi perekonomian negaranya terkait dengan semakin kuatnya imbas krisis finansial yang terjadi pada Eropa akhir-akhir ini. Sedangkan selanjutnya pada faktor negatif, maraknya aksi profit taking yang terjadi pada emas dan minyak mentah dalam beberapa hari terakhir merupakan sebuah kondisi yang tidak menguntungkan bagi investor dalam jangka pendek. Bahkan aksi profit taking diperkirakan masih akan terjadi sampai dengan akhir bulan ini terkait dengan masih belum adanya sebuah kondisi kepastian bagi penyelamatan perekonomian pada Eropa. Merangkum antara faktor positif dan faktor negatif, kita dapat melihat bahwa dalam sepekan terakhir belum ada sebuah faktor fundamental yang cukup kuat dalam mendorong perekonomian ataupun pada pergerakan komoditi akhir-akhir ini. Bahkan pergerakan minyak mentah hanya sempat menembus level $86 per barrel sampai dengan $87 per barrel yang diprediksi akan menjadi sebuah level resisten pada akhir pekan ini. Sedangkan pada data teknikal, kondisi minyak mentah bergerak konsolidasi dan bergerak terbatas pada kisaran level antara 83 sampai dengan $84 per barrel. Data relative strength index bahkan beberapa hari terakhir menembus level 20 dan diprediksi akan mendekati level 30 terkait dengan adanya tren negatif yang sedikit demi sedikit menyentuh level 82 ataupun $83 per barrel. Kisaran logis bagi pergerakan minyak mentah diperkirakan akan berkisar terbatas antara level 84 sampai dengan $85 per barrel, meskipun tidak menutup kemungkinan akan menyentuh level $82 per barrel yang merupakan level support dalam beberapa hari terakhir. Sedangkan pada kondisi teknikal emas, kondisinya jauh lebih memprihatinkan dibanding pergerakan minyak mentah. Emas diperkirakan akan menembus data relative strength index ke level 30 yang dimana merupakan level support bagi pergerakan emas dalam beberapa hari terakhir. Kisaran logis pada pergerakan emas diprediksi akan berkisar antara level 1.570 sampai dengan 1.580 dolar per troy ounce. Sedangkan pada tabel sentimen pada minyak mentah, kondisinya diprediksi akan sama seperti pekan lalu, di mana kondisi bearish diperkirakan masih akan terjadi pada sisi fundamental, meskipun pada sisi teknikal kondisinya lebih baik, di mana kondisi bullish akan masih datang pada sisi teknikal terkait dengan masih adanya peluang kondisi positif yang terjadi pada beberapa indikator teknikal pada pergerakan minyak mentah. Sedangkan pada emas, kondisinya masih relatif terbatas
pada pergerakan yang cukup tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, kondisi fundamental maupun kondisi teknikal sama-sama masih bergerak pada kotak nomor 1 pada posisi bullish pada fundamental maupun bullish pada teknikal. Demikian penjelasan dari saya mengenai prospek dan preview pada pergerakan emas dan minyak mentah. Sampai jumpa minggu depan di segmen yang sama. Salam Fibis.